Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Para pemirsa yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan serial kajian kita ya, masih tentang pendidikan ya sebagai asas-asasnya. Yang lalu telah disampaikan ya tentang sejarah, definisi, kemudian metodologi pendidikan ya. Kita akan bahas pada kesempatan kali ini supaya kita bisa melanjutkan dan merinci konsep pendidikan Islam, maka kita perlu melakukan kritik terhadap konsep pendidikan yang ada ya. Secara metodologis ini adalah metode yang harus dilakukan ya agar mendapatkan kejernihan konsep ya. Seperti kata Syed Muhammad Naqib Al-Atas, sebelum melakukan islamisasi kita perlu melakukan dewesternisasi atau menghilangkan unsur barat dari sebuah konsep yang akan diislamisasi. Dalam metodologi ilmu tauhid pun kita mengenal adanya nafyun qoblal isbat ya. Adanya penolakan sebelum kita menetapkan satu pilihan ya, sebelum kita mengukuhkan pilihan tertentu ya. Pada kesempatan sesi kali ini kita akan coba lihat absurditas konsep pendidikan barat ya. Ada beberapa contoh yang akan kita angkat ya. Yang pertama, kalau kita sudah memahami ya, perbedaan antara pendidikan dan pengasuhan, atau kita memahami bahwa pendidikan itu adalah khas milik manusia yang secara konseptual terikat dengan konsep akal dan konsep ilmu, maka ada beberapa hal yang bisa kita lihat keabsurditasannya ya. Bagaimana kekacauan dan ketidakjelasan konsep pendidikan barat, atau bisa juga kita sebut bertentangan dengan konsep pendidikan yang ada di Islam. Yang pertama adalah yang dikenal di kajian psikologi pendidikan dengan istilah pendidikan prenatal ya, atau pendidikan sebelum seorang anak itu dilahirkan ya. Konsep ini ramai di barat ketika mereka mulai mengkaji tentang bahwa ternyata janin manusia itu bisa merespon atau semacam mendengar aktivitas yang ada di luar atau percakapan dan stimulus-stimulus yang dilakukan oleh orang tua ya. Sehingga orang tua dianjurkan untuk melakukan aktivitas tertentu, dan ini dinamakan pendidikan prenatal ya, agar si janin atau cabang bayi ini bisa mendapatkan apa yang disebut oleh mereka sebagai pendidikan ya. Kalau kita berpegang pada konsep pendidikan yang sudah dijelaskan pada sesi sebelumnya, bahwa pendidikan itu terkait akal, dan akal manusia itu tumbuh berkembang itu pada fase yang kita sebut sebagai istilah fase akil ya, atau istilah umumnya di masyarakat ada fase akil balik ya, sampai pada berakal atau sudah sempurna akalnya, sudah matang sehingga bisa menerima satu konsep-konsep pengetahuan. Maka sebelum seorang manusia itu memiliki akal ya, tidak bisa menerima konsep-konsep ya, tidak bisa dianggap telah memahami atau dibebankan pada satu secara hukum syariat disebut taklif ya. Jadi tidak bisa, karena dia tidak memahami dengan baik ya, apa yang ada di luar dirinya, dan belum bisa menangkap betul-betul apa yang ada dari luar di luar dirinya ya, atau kita sebut outside ya, sesuatu yang ada di luar dia tidak mengenalnya dan tidak mengenal dengan baik. Maka dalam hal ini sangat absurd kalau kita katakan bahwa seorang itu bisa menyampaikan ilmu pengetahuan kepada janin atau cabang bayi ya. Meskipun kita juga tidak menolak bahwa kita bisa berinteraksi dengan janin ya. Artinya dengan makhluk Allah yang lain pun, dengan tumbuhan, dengan hewan pun kita bisa berinteraksi dengan bahkan dalam
istilah yang lain kita bisa berkomunikasi dengan mereka, ya, dengan tumbuhan, dengan air, ya, di beberapa penelitian itu kita bisa berkomunikasi dan bisa melakukan respon, mendapatkan respon setelah memberikan stimulus, ya, respon stimulus atau aksi reaksi dan lain sebagainya. Dan ini konteksnya sekali lagi bukan konteks pendidikan, ya. Konteks ini adalah konteks interaksi, konteks sosialisasi, konteks komunikasi, dan ranahnya ada pada ranah pengasuhan, ya. Karena sama sekali kita tidak berbicara tentang bagaimana si janin tadi bisa berilmu atau tidak, ya. Seperti halnya ketika kita berkomunikasi dengan hewan, kita berkomunikasi dengan tumbuhan, kita berkomunikasi dengan air, maka yang ada adalah sekedar komunikasi, ya, percakapan, respon, aksi reaksi, respon stimulus dan sejenisnya, ya. Saling mengenali dan saling merespon itu biasa, ya. Contoh kasar yang mungkin bisa kita ambil, misalkan kalau kita menimpuk batu kepada hewan itu akan merespon, ya. Dan ini adalah proses interaksi, ya. Begitu pula kepada tumbuhan dan lain sebagainya. Nah, perlakuan orang tua atau lingkungan luar terhadap janin, ya, itu adalah perlakuan yang memang diakui adanya, dan memang kita juga harus memperlakukan janin dengan baik, ya. Akan tetapi sekali lagi ini ada di luar wilayah atau ruang lingkup pendidikan, sehingga pembahasannya harusnya tidak di wilayah pendidikan. Nah, kenapa tidak di wilayah pendidikan? Karena ini sekali lagi ini boleh jadi hanya pada wilayah parenting, wilayah keorangtuaan, ya. Tidak membutuhkan lembaga pendidikan, tidak membutuhkan tenaga pendidik, dan secara fitrah, secara alamiah dia bisa dikenal, dan setiap orang tua bisa mengasah dirinya, ya, dengan kepekaan masing-masing, dengan upaya tanpa perlu guru, tanpa perlu diajari oleh seorang ahli ilmu, seorang ibu itu bisa memiliki interaksi yang baik terhadap janinnya, karena modalnya adalah kecintaan, kasih sayang dan peduli, educare, ya. Kita kembali mengingat istilah educare pada sesi awal-awal kajian kita, bahwa education awalnya dari educare, dan ini adalah aktivitas pengasuhan, ini adalah aktivitas parenting, dalam bahasa Arab disebut dengan tarbiyah, ya. Jadi sekali lagi pendidikan prenatal itu adalah wilayah pengasuhan, ya. Oleh karenanya tidak tepat dikatakan sebagai pendidikan, dan tidak perlu dibebankan atau semacam didramatisir untuk dibuat bahwa ada ahlinya, ada pendidiknya, ya, ada tenaga pendidikan khusus untuk mengajari, ya. Karena tren yang ada di barat itu, sekolah itu dimulai dari anak-anak, dari kecil, ya. Dimulai dari sudah ada taman kanak-kanak, kemudian ada lagi di bawahnya ada PAUD, bahkan ada sekolah bayi, ya. Di beberapa negara saya pernah dapatkan informasi ada sekolah bayi. Dan boleh jadi dengan adanya konsep pendidikan prenatal nanti akan ada sekolah janin, ya, sekolah janin yang nanti akan bercampur dengan parenting, mana yang jadi muridnya antara si janin dengan si orang tua. Ini yang sebagai contoh absurditas, dan kalau kita mengikuti pola mereka memasukkan kajian-kajian psikologi pendidikan yang ada di barat ke dalam konsep pendidikan Islam, maka kita akan menjadi kacau, ya. Konsep kita akan menjadi kacau, dan wilayah antara orang tua dan guru akan terjadi semakin tertukar kembali, atau akan tertukar dan semakin kacau, ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah contoh yang juga sedang menjadi tren atau populer adalah pendidikan karakter, ya. Bermula dari sempat booming dan trendingnya karya dari Thomas Likona, ya, Educating for Character, dan beberapa buku lainnya hasil penelitian Thomas Likona, yang Likona ini berusaha untuk, ketika dia melihat ternyata di lembaga pendidikan, di sekolah-sekolah itu banyak anak yang tidak memiliki karakter, kemudian dia mencoba beberapa percobaan untuk mewujudkan agar di sekolah itu bisa membentuk karakter anak,
Ini adalah percobaan-percobaan atau solusi yang dibuat karena masalah yang mereka ciptakan sendiri. Ya. Mereka telah memisahkan anak dari orang tua sedini mungkin, dipindahkan ke sekolah sehingga tidak punya konsep diri. Anak yang belum siap berinteraksi dengan dunia luas, dengan lingkungan sosial yang beragam, ya tentu saja dia tidak mudah atau akan kehilangan pegangan, dia tidak bisa membentuk karakter dirinya karena crowded ya, karena terlalu banyaknya model-model interaksi ya, sebelum dia memegang satu konsep diri ya, sehingga tidak mungkin terjadinya adanya karakter. Artinya kerusakan atau ketiadaan karakter dari anak-anak sekolah adalah akibat dari terlalu dininya si anak itu dipisahkan dari orang tua atau dikeluarkan dari rumahnya ya. Yang seharusnya adalah kita tidak boleh ya mengganggu proses pengasuhan primer, yaitu interaksi awal, sosialisasi awal anak dengan orang tuanya, sehingga dia bisa mengadopsi atau mengikuti pola dan membentuk dirinya dengan mengidentifikasi dirinya kepada orang-orang terdekat ya. Dan hanya satu atau dua model ketika seorang anak interaksinya hanya dengan ayahnya atau dengan ibunya, maka model-model itulah yang akan dia tiru ya. Santunnya seorang ibu, kemudian ketegasan seorang ayah, ya itulah yang akan dia pegang, dia adopsi dan dijadikan perilaku keseharian. Sementara kalau kita cerabut seorang anak dari rumahnya ya, kita kumpulkan dengan anak-anak lain dari latar belakang yang berbeda, kemudian mereka suruh saling beradaptasi dan berinteraksi, maka boleh jadi mereka akan saling mengacaukan atau saling mencari model, sementara sesamanya mereka tidak ada model ya. Sementara kalau di rumah ada model yang bisa jadi role, yaitu orang tua ya, ayah dan ibunya. Inilah yang saya katakan bahwa mereka mencari solusi untuk masalah yang dibuat sendiri, dan kita seharusnya mengembalikan atau menghilangkan sumber masalahnya, yaitu bukan menciptakan atau mencari solusi agar anak-anak di sekolah berkarakter, tapi buatlah anak-anak itu bisa muncul karakternya dari konsep diri yang alamiah dengan tidak terburu-buru mengeluarkan anak dari rumah, tidak terburu-buru menyekolahkan anak, atau membiarkan interaksi orang tua dan anak itu sampai matang ya, pada usia anak-anak awal ya, atau usia 7 tahun pertama itu seharusnya anak itu bisa full atau dominan berinteraksi dengan orang tuanya ya, sehingga terbentuk dari situ karakter anak akan meniru karakter orang tuanya sebagai role model ya. Dengan demikian maka kita tidak perlu memiliki masalah akhlak, tidak perlu memiliki masalah karakter ya. Tapi kalau kita memaksakan diri untuk meniru itu, menerapkannya dengan tidak menganggap bahwa sumber masalahnya itu sebagai pangkal dari ketiadaan atau kerusakan karakter, maka ya kita hanya akan mengekor meniru solusi yang ada di peradaban barat setelah kita meniru sumber masalahnya. Kita mengadopsi permasalahan yang ada di pendidikan barat, kemudian kita mengikuti solusi yang mereka tawarkan, dan ini adalah tindakan bodoh ya, pengekoran peradaban yang seharusnya sama sekali tidak terjadi pada kita. Nah, kalau kita mau kembali berpegang pada karakteristik yang sesuai dengan metodologi Islam yang telah disampaikan pada sesi sebelumnya, bahwa pendidikan itu adalah wilayah ilmu ya, untuk memanusiakan manusia, untuk menjadikan manusia lebih mulia, menjadikan manusia lebih bermartabat, beradab dengan adanya fadilah atau keutamaan dan tambahan-tambahan yang menjadikan diri manusia itu berbeda dan unggul dengan makhluk lainnya ya. Oleh karenanya tidak perlu kita mengikuti konsep pendidikan barat, tapi yang jelas kita harus melihat akar masalah dan sumber yang mereka buat ya, masalah-masalah yang mereka buat, dan masalah inilah yang tidak perlu kita adopsi ya. Sehingga kalau misalkan kita tidak mengikuti atau tidak mengadopsi konsep-konsep mereka, tentu masalah-masalahnya pun tidak akan muncul ya. Demikian mudah-mudahan menjadi pencerahan dan bisa
menjadi bahan renungan untuk kita semua agar kita tidak selalu berada dalam posisi mengekor peradaban barat, ya, baik mencari sebuah terobosan, membuat sebuah masalah dan mencari solusinya, ya. Tapi saya mengajak kepada pemirsa dan seluruh yang mendengar kajian ini untuk sama-sama kita kembali kepada sumber-sumber rujukan kita, kepada referensi kita, menggali konsep-konsep pendidikan dari Al-Quran, dari hadis, dari sirah, dan dari hasanah peradaban kita yang sesungguhnya selain valid, unggul, ya pasti benar, juga telah terbukti dalam sejarah kita dapat menghasilkan peradaban berbasis ilmu dan menjadi peradaban yang rahmatan lil alamin. Demikian yang bisa disampaikan pada sesi kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.